anggaran itu ya pintar-pintar kita harus lobby kemana-mana nih Pak Hasan. Saya kira kan itu Pak Hasan. Ya. Saya kira itu Pak Hasan dari saya. Ya. Itu Pak Hasan, saya belum punya gambaran yang lebih detail gitu. Tapi kan belajar dari pengalaman tentang organisasi semacam ini itu banyak kan ada yang kemudian programnya banyak tapi enggak tuntas gitu kan. Yang penting kita sedikit aja tapi tadi kemudian Prof. Tomo juga menyampaikan kalau bisa kalau yang ke daerah-daerah juga ada pengurusan saya. Saya kira itu matur Pak. Ya, Bapak Ibu monggo ini betul yang disampaikan Pak Andi tadi. Kalau kita ke Pak Gub, pasti satu di Maliki opo, tugasnya opo, konkretnya mau apa kan gitu. Kalau nggak ada itu nggak usah adep sama beliau kan, nggak bisa jawab nanti. Itu pasti. Monggo Pak Tenggono, kan ini mantan dinas dulu kan. Terima kasih Pak Waka. Sebenarnya kami sudah koordinasi dengan teman-teman dinas. Intinya keberadaan di Pari. Terus teman-teman dari dinas Pos-Pos Provinsi terus juga ngambang karena tidak ketemu jejak digitalnya. Tidak ketemu jejak digitalnya apa di Pari itu apa, terus apa ya istilahnya sebagai payung hukumnya itu apa, itu kan juga kita itu ketemuannya di Pari itu ketika dibentuk sekitar tahun 61 yang jadi ketuanya Hamengkubuwono, sesudah itu Sri Mulyono Herlambang, sesudah itu hilang, nggak ada jejaknya lebih lanjut. Bahkan ketika saya mencoba juga teman dari Kementerian Pariwisata itu juga tidak yang tahu, saya mencoba di kelembagaan, kebetulan ada teman yang dari Kementerian Pariwisata yang di bidang itu, makasih Mbak, di bidang kelembagaan itu saya cari karena ya tidak ada jejak digitalnya yang bisa apa ya yang untuk menjadi pijakan kita, untuk menjadi payung hukum itu bagaimana untuk Anda? Kalau mungkin Asita PRI mungkin ada. Kalau sekarang itu kan di Undang-Undang Kepariwisataan itu kan hanya GIPI sama Badan Promosi Pariwisata yang diakui oleh Undang-Undang Kepariwisataan itu hanya GIPI dan Badan Promosi Pariwisata. Kewajibannya harus memiliki rencana hidup pembangunan pariwisata. Intinya itu kalau di Undang-Undang Kepariwisataan. Tapi di sini juga di Pari itu tidak, keberadaannya ya di dua institusi yang atasnya kabupaten kota jelas mungkin lebih blank lagi. Kabupaten kota lebih blank lagi. Saya mencoba ya kebetulan terakhir saya di bidang pengembangan SDM pada tadi ekonomi kreatif diantaranya membidangi di kelembagaan. Kami sudah mencoba mencari dengan teman-teman dan kita juga sudah mencoba berkoordinasi dengan Kemenpar, tapi belum ketemu bisa membuat menghidupkan kembali di Pari. Tapi kemungkinan ya itu sama seperti yang disampaikan Pak Adi, itu posisinya di mana? Karena namanya debat. Debat itu kan yang mewakili siapa misalnya gitu. Dan ini akan bermasalah ketika kita menghadap gubernur. Gubernur sekarang itu kritisnya setengah mati. Kalau nggak jelas, ya jangan diharap nanti pulang dari ruangan gubernur bisa tersenyum. Di ruangan gubernur bisa dibully. Karena gubernur sekarang itu pintar banget. Karena pada saat kami masih aktif itu saya sering mendampingi ketika beliaunya menerima audiensi-audiensi. Kalau tidak kuat, bahkan ada bupati ibaratnya itu abangiran bahasanya. Karena dia tidak beserta bupati beserta pasukannya ya, tim punya OPD itu tidak memiliki data yang kuat, ketemu gubernur ya. Sehingga kalau kita
mau beragilikan jadi ke gubernur, ya minta harapannya ke dinas dulu Pak. Minta perkuatan dinas, keberadaan dinas ya. Kalau dinas memberikan lampu hijau ya nanti kita gubernur. Tapi kalau kira-kira dinas belum mana ya kita langsung ke gubernur enggak. Saya kira Pak lebih baik kita ke dinas dulu. Sama seperti teman-teman asosiasi yang lain, seperti Asita, PHRI dan lain-lain, ketika mereka habis membuat kepengurusan yang baru, mereka beraudiensi untuk minta dukungan. Dukungan tidak harus kepada gubernur dalam arti mungkin tadi yang disampaikan Pak Cahyo tadi, kita berkolaborasi. Kegiatan apa? Kita tidak harus meminta uangnya. Kegiatan apa yang dilaksanakan dinas bisa disinergikan dengan program kerja yang akan kita laksanakan. Ya, program kerja di Pak kita tidak harus meminta uang dinas, tapi kegiatan tersebut bisa kita masuki dengan kegiatan atau bisa disinergikan dengan kegiatan di DPA. Sama seperti Pak Adi kok di Badan Promosi Pariwisata Jawa Tengah. Secara efisien tidak punya anggaran, tapi ada Borobudur Transformat and Expo itu yang anggarannya dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari Dinas Pariwisata, tapi pelaksananya teman-teman Badan Promosi Pariwisata Jawa misalnya. Nah ini hal yang seperti itu yang perlu kita komunikasikan, justru lebih efektif kita komunikasi ke kepala dinas. Dan saat ini jangan sekali minta istilahnya uang cash money atau apa kepada gubernur sekarang baru pusing masalah COVID. Bahkan semua anggota anggaran itu direm pusing untuk COVID. Teman-teman dinas tadi, Mas saya juga ngomong, saya itu belum bisa bergerak Pak. Kegiatan-kegiatan mungkin baru pertengahan September atau akhir September itu baru bisa melaksanakan kegiatan karena selama ini dipending semua kegiatan, anggaran semuanya difokuskan untuk menanggulangi COVID. Ini hal yang perlu, bukannya saya malang-malangi membuat border antara pemerintah provinsi dengan DPR, enggak, tapi kenyataannya mau kita sikapi ini dengan bijak, kita membuat kegiatan mungkin yang bisa disinergikan oleh kegiatan yang ada di dinas. Ya, kalau kita kirim surat mau membuat kegiatan ini minta anggaran dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, itu otomatis akan dijawab tidak ada pasti. Tapi kalau misalnya kita beraudiensi dengan kepala dinas, terus kita mensinergikan dengan kegiatan dinas, itu misalnya untuk pengembangan SDM, untuk pengembangan destinasi mungkin dengan Mas Cahyo dan timnya, mungkin apa yang dilaksanakan di sana mungkin kita bisa menjadi bagian untuk kegiatan tersebut. Barangkali itu saja rambu-rambu kami Pak. Kebetulan kami makan di sana, kondisi saat ini baru seperti itu. Kalau kita beraudiensi, kita juga seyogyanya memberi sesuatu yang bermanfaat. Jangan kita nambahi permasalahan, misalnya minta anggaran, minta ini, minta itu ya tidak gentleman lah misalnya. Lebih baik kita punya kegiatan ini bagaimana kalau kita sinergikan ini, kalau itu lebih gentleman. Itu saja Pak, kira-kira gitu. Jadi nggak kita sawasin Pak Haji itu perlu program dengan kakek, program sini tapi mentes kena. Matur nuwun Pak. Oke, mau Bapak Ibu. Jadi posisinya yang kemarin kenapa kemudian saya kantor Pak Anang itu takut nanti jangan-jangan malah dibantu dulu gitu. Saya legal. Ternyata kalau dari sisi itu tidak, ya artinya boleh untuk kemudian dimari mengaktifkan diri kembali. Nah, beliau menyampaikan ke saya, mengingatkan tentang karena ini organisasi, namanya juga Dewan Pariwisata, pembentukannya ada, maka beliau mengingatkan ada AT. Ini kalau ada AT nggak kuat kan kita nggak tahu visinya mau kemana, kira-kira begitu, visinya kemudian apa.
terus kita bergeraknya kemudian seperti apa, gitu kan? Nah, tadi baru menyebut nanti mau jadi konsul atau mau jadi board aja kan, badan atau dewan gitu. Contoh begini Bapak Ibu, kemarin Dewan Koperasi Pak, ini kantornya soalnya menurut kita begitu menghadap Pak Gubernur diterima memang, tapi setelah itu ditanya, aku nih wong Dewan Koperasi wis malu PPO kabeh ini wegah. Malu PPO Pak, bahasanya Pak Gub. Gak enak banget. Kita kan berentry. Nah, Kekinian. Masker. artinya bahwa beliau ini nggak senang kemudian organisasi dibentuk orangnya terus menang terus gitu ya, dan benar Pak, akhirnya setelah dibentuk kemudian nembung ke saya karena saya ditempatkan sebagai salah satu pembina atau apa berkantor, saya siapkan terus kosong karena di Bali ternyata ribut di ujungnya kan ada antara kelompoknya Bungkari dengan kelompoknya Nurdin Khalid Pak Terjani Pak. Nah di Bali kayaknya ada sih Pak dari sisi itu, cuma Pak Anang mengingatkan artinya kayak Pak ditelusuri kemarin Pak Tergono ya, ternyata juga nggak ketemu, anaknya dokumen lama yang ulama buat kampus yang memenuhi syarat ada tapi Di puluhan mungkin. kebaluan coba Contohnya Pak Simonion Alfa. nah di Pak Eko di buku kemarin ada dokumen hanya Pak Sugeng kemarin yang dokumen cetak dalam bentuk buku ada kemarin ya, saya sempat lihat dulu. Jadi nanti kalau memang iya agendanya justru ini dibawa kalau memang legalitasnya oke, ya dari hati-hati sekalian dengan itu. Terus kemudian nanti berani keluar untuk menyampaikan kepada siapapun ya orang dasari. Paling bisa ditanya di Bali apa ada, agar dasarnya ada, kan tetap wani jawab. Saya setuju tadi Mas Zahyo bilang kalau memang mau Pak Gub, koordinasi dulu dengan dinas, benar Pak? Karena kalau nanti tiba-tiba melangkah, terus dinas ditelepon, ini sopo, nggak tahu Pak, udah malah tak karena kan udah. Bapak Ibu, saya berikan waktu kepada Pak Edi mulai dari ujung sebelah kiri. Terima kasih. Selamat. Dewan Pariwisata zaman dulu 92 sekian itu memang zaman kepenak. Ini yang harus diingat. Jadi waktu itu Pak Tomo hubungannya dengan Pak Ismail sangat luar biasa terkait dengan sebelum Depari itu ada Yayasan Kante. Pak Ismail itu sebagai apa istilahnya pelindung atau apa. Kemudian berlanjut gubernurnya ke Pak Mardianto. Pak Mardianto juga berhubungan sangat baik dengan Pak Tomo. Nah, kemudian ketika Pak Bibit ada pendekatan tapi sudah mulai sulit. Kepada Pak Ganjar juga Pak Tomo bukan lewat Depari pernah berupaya, tapi juga kita tahu sendiri Mas Ganjar seperti itu ketatnya, apalagi terkait kita minta anggaran dan sebagainya memang sulit. Jadi kemudian tambahan tadi PPO tadi, ini saya pernah sampaikan bisik-bisik waktu itu dengan Mas Tenggono, dengan Mas Hasan. Ini nuwun sewu ya. Kalau Pak Tomo yang Mas Kau jadi ketua gitu, Pak Ganjar orang yang PPO ini mungkin orang APC plus orang plus segala macam gitu. Mungkin pikirannya seperti itu, nuwun sewu. Jadi memang ini kalau kita menghadap Pak Gubernur dengan bekal seperti ini memang berat. Makanya Pak Trenggono tadi menyarankan ke dinas dulu itu lebih baik. Kemudian Dewan Pariwisata dulu itu memang dibentuk untuk menjadi think tank, hanya untuk membantu memikirkan pariwisata di Jawa Tengah. Kemudian sempat terungkap waktu itu, kalau kita mau berkegiatan ya kita bikin badan. Badan itu di bawah dewan. Nah, badan ini yang operasional, yang proyek apa segala macam. Jadi kalau dulu dibentuknya itu memang sebagai think tank.
Nah, perkembangannya tadi Pak Hasan kan memang perkembangan sekarang kalau nggak operasional, yo paling banyak kita seminar, diskusi semacam itu saja kan, penelitian mungkin. Tapi kalau lebih ke acting ya, apakah namanya tetap dewan atau yang lain? Dewan sebagai nama saja, bukan sebagai secara filosofis dewan yang membedakan board dan council itu, atau bagaimana? Nah, saya kira posisi kita sekarang ini ya semacam organisasi kemasyarakatan gitu. Ini mungkin posisinya di situ, karena kita juga bukan pelaku usaha, tetapi juga bukan dewan yang secara resmi dibentuk atau komisi yang secara resmi dibentuk, komisi informasi, KPI dan sebagainya. Ini sebuah lembaga yang tadi disebutkan Pak Trenggono, di undang-undang itu tidak ketok di sini, tidak ada. Jadi ini kan upaya kebaikan hati kita untuk caranya pariwisata baik, kemudian kita punya pemikiran untuk organisasi untuk membantu. Jadi memang kita harus menyiapkan diri betul tentang organisasi kita sekarang ini. Statusnya ini digawe cetol dulu, mungkin dengan itu perubahan ADART dan sebagainya. Ketika kita sudah cetol itu, kemudian kita bisa bergerak, dan ke depan mungkin ketika kita sudah bisa bergerak, kita bisa daftarkan ini ke SBAM sebagai organisasi kemasyarakatan atau bagaimana, dan seterusnya agar organisasi ini bisa berkembang lebih baik. Jadi memang saya mengingatkan kalau dulu dibentuk sebagai fintech, tinggal sekarang kita mau berada di posisi tetap seperti itu atau di operasional. Itu saja menurut dari Mas Wiki saya terus kebetulan saya itu sekretaris Dewan, sama-sama Dewan ya. Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota Semarang, ya, DP2K. Nah, tadi kalau DP2K ini sekedar perbandingan ya. Kalau DP2K itu memang think tank, jadi mitra Pemkot, pemerintah Kota Semarang. Nah, bayangan saya yang membentuk Pemkot. Nah, itu loh masalahnya, bedanya di situ. Makanya tadi saya secara guyon sama Pak Hasan, saya guyon sama Pak Hasan, ini Pak Tomo melantik Pak Tomo, ya kan? Pak Tomo kan melantik Pak Tomo, ya. Nah, itu masalah. Masalahnya sebetulnya dasarnya, landasannya di situ. Kalau Dewan ini itu yang SK-nya itu SK-nya dari gubernur atau dari dinas pariwisata gitu, itu lebih kuat. Masalahnya ini kan kita bentuk sendiri, kita lantik sendiri gitu kan. Jadi semacam Mas Widi tadi katakan semacam LSM gitu kan. Itu persoalannya Pak Hasan dan Pak Trenggono. Nah, itu saya membayangkan kalau ketemu Pak Ganjar gitu, wah bisa di-kubek gitu kan. Itu persoalan di ART oke lah kalau misalnya kita bikin di ART. Tapi memang kayak beda ya. Di DP2K itu kalau itu memang mitra dengan mitranya Pemkot, kita memberi masukan baik diminta maupun tidak kepada pemerintah Kota Semarang berkaitan dengan kegiatan pembangunan di Kota Semarang, dan anggarannya dari Pemkot. Nah, kalau ini Dewan bisa seperti itu ya bagus. Ini persoalan, maka di awal tadi saya bertanya, apakah di Dewan bisa menjadi operasionalnya seperti badan? Oh, Pak Hasan. Monggo, Bapak Ibu. Silakan kalau mau Pak Alto. Ya, Pak. Jadi buat teman-teman assalamualaikum. Memang ketika kita mau bicara program kerja, betul kita akhirnya awal jadi sokor, tinggi gitu kan, sehingga ya menyesuaikan itu. Kalau melihat Dewan Pariwisata Indonesia, mungkin
karena belum ada organisasi-organisasi yang saat ini ada. Saya nggak tahu GIPI itu dulu sudah ada atau belum? Belum, sangat belum. Belum ya. Badan Promosi Pariwisata juga belum ada waktu bulan. Belum. Ya. Tahu. Saya khawatir sebenarnya organisasi yang ada saat ini itu metamorfosa dari yang ada dulu gitu, salah satunya misalnya Dewan ini, sehingga ya sudah diganti oleh yang lain karena banyak organisasi profesi juga yang bentukan dulu, salah satunya Putri itu sebenarnya organisasi yang anggotanya banyak sekali karena taman rekreasi banyak sekali, tetapi AKBA teman-teman untuk bergabung di situ dan sampai saat ini belum bisa berjalan. Jadi kalau saya gitu ya melihat, kebetulan saya sendiri secara pribadi juga pengurus di Jawa Tengah yang ketuanya Pak Ben, dan teman-teman juga yang ada di sini kan sebagian juga masuk di sana, dan yang di dalam GIPI itu sendiri juga mulai dari pelaku, kemudian juga akademisi, kemudian ulama dan lain sebagainya. Jadi kan melihat Pak Bibi kayaknya di GIPI juga ya Pak? Enggak. Oh enggak ya? Oh, enggak. Ya. Jadi Pak Tenggoro juga, terus Pak Tom GIPI. Itu jadi saya melihat dua organisasi yang sudah diakui saat kemudian itu memang GIPI itu lebih ke pemikiran, kemudian si BPBD itu lebih ke actionnya. Jadi kalau bicara tentang pengembangan pariwisata itu dari dua organisasi itu ya dalam tanda kutip sudah terwakili begitu. Tetapi kalau dari Dewan Pariwisata Indonesia ini tadi ada masukan semacam NGO atau LSM gitu, atau forum pemerhati pariwisata gitu lah. Kira-kira kalau arahnya seperti itu mungkin lebih ke pemikiran lah. Karena kalau action itu jadi tuduhan, karena sekarang ini organisasi pariwisata itu banyak sekali. Oh saya secara pribadi itu di generator ini seperti Pak Tergono. Orang LSP dari asisten ada sama Pak Bayu sama Pak Tergono. Kemudian ini segala macam gitu. Jadi akhirnya lagi lemari itu perlunya organisasi. Tetapi yang saya ikuti selama ini ya AW dan sebagainya itu memang lebih mengarah langsung ke operasional. Memang yang pemikiran segala macam sih saat ini buat saya bayangannya di GIPI lah. Kemarin saya baca Dewan ini, saya nggak tahu terus terang saja ketika di ini, ya saya berharap memang seperti yang disampaikan Pak Widi itu, ini jadi tingkatnya pemerintah. Saat ini pemerintah itu dalam gerakan atau dalam program pariwisata itu kan lebih ke melihat pelaku, dari versinya pelaku Pak. Jadi Pak Ganjar segala itu kan Pak Ganjar kan sering ketemu dengan teman-teman itu lebih ke pelaku, jadi ke operasional. Tapi kalau pemikiran pengembangan secara luas mungkin dalam tanda kutip mungkin perlu ada masalah seperti itu. Nah, tetapi posisinya di mana? Ya bapak-bapak mungkin yang lebih pengalaman dan tahu saya kira arahnya di sana Pak. Jadi kalau operasional menurut saya malah nanti terus saya ngejarin apa gitu, ngejarin apa gitu. Kalau pemikiran saya nggak tahu. Kalau saya sih kalau memang sudah ada GIPI dan sebagainya, mungkin lebih ke seperti forum pemerhati ya atau pengamat. Nah itu terakomodasi di organisasi ini. Saya kira kok sementara itu Pak. Sebenarnya tadi saya sama Mas Bayu itu di destinasi sudah merancang dari mana-mana. Karena saat itu ibarat orang itu start Pak mau lari, karena pandemi ini sudah mulai ada pelonggaran, kemudian juga melihat situasi di masyarakat, kasihan dengan teman-teman pelaku yang saya kira mungkin sementara itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih itu dari kesempatan untuk bergabung. Dari awal sebenarnya waktu itu sempat diskusi dengan Pak Hasan juga ketika ada sebuah inisiatif untuk menghidupkan kembali di pari dan ketika juga sama dengan Pak Kang tadi mencari sukses gitu. Karena kebetulan saya ngajar pengenalan pariwisata ini jadi materi ketika
sejarah pariwisata Indonesia. Jadi namanya sudah sejarah. Iya, iya. Jadi dulu DTI gitu kan, kemudian DTI Pari, kemudian akhirnya ada apa namanya dibentuk dirjennya, gitu kan, baru kemudian jadi kementerian kan gitu. DTI awalnya gitu, maksudnya DTI. Kemudian ada tentunya ada yang mendampingi dirjen itu dari Parnas juga pada waktu itu, dan benar juga tahun 2000 sekian 2009 itu juga pernah muncul lagi, dan setelah itu hilang memang karena sudah apa namanya banyak organisasi yang dibentuk. Jadi saya sepakat dengan Pak mungkin ya apa namanya organisasinya sekarang banyak ya yang concern ke pariwisata baik di pemikiran juga ada, di operasional juga ada. Kalau memang di Pari ini mau dihidupkan lagi mungkin levelnya apa istilahnya lebih itu bagaimana menjadi sinergitas antar organisasi yang banyak. Contoh aja misalnya kalau di General Manager itu kan punya IHA, ada IHM, ada IHMA, ada di sisi kan gitu. Kemudian ASKI gitu, ASKI saya dengar cerita sejarahnya ASKI juga ternyata pecah gitu kan. Itu aspek lewat lain juga jurinya gitu. Dan itu banyak contohnya banyak. Nah, apakah mungkin misalnya karena mungkin dengan ketokohannya beliau mungkin Pak Tomo dengan Pari ini merangkul semuanya gitu, entah ini bentuknya seperti apa gitu. Ya kalau mau dibutuhkan sebenarnya yang bagus tinggal nanti tadi apa namanya legalitasnya memang harus apa namanya harus ada dulu legalitas seperti dasar hukum ini berdiri apa, inisiatifnya seperti apa, atau memang kalau mau berubah nama biar ada kimia misalnya gitu atau seperti apa. Saya yakin teman-teman yang berpresentasi yang ada di sini kan orang yang punya pemikiran apa namanya bagaimana pariwisata Indonesia khususnya Jawa Tengah bisa maju gitu kan. Dan tadi sama Pak Auk juga bajunya banyak gitu, kadang pakai baju apa tadi LSP, kadang di badan promosi, saya sendiri juga di badan promosi Kota Semarang, di Semarang gitu kan, artinya. Nah, Pak Joko di arsitek kota, Pak Joko juga di BPS, seperti itu kan banyak. Kalau ini mungkin semua dari semuanya mungkin akan lebih baik. Artinya memang kita berupaya untuk membuat sinergi antara asosiasi Pak ya. Mungkin AW atau segala macam ada AILI Pak ya. AW ada AILI kan sebenarnya beda-beda tipis itu sebenarnya. Dan jadi kerjakan juga beda-beda tipis. Saya pilih itu dari saya Pak. Terima kasih. Saya apalagi yang masih muda ini jujur bingung, ternyata banyak sekali organisasi pariwisata yang sangat mirip-mirip. Bahkan saya di Pokdarwis ini ketika dengar masyarakat loh, mirip masyarakat sedang wisata, Pokdarwis sedang wisata. Nah itu bingung juga, tapi saya yakin tujuannya sangat baik. Nah ketika saya ditawari Dewan Pariwisata itu, saya mau googling itu sangat minim sekali, bahkan nggak ketemu. Tetapi pemikiran awalnya saya, mungkin ini adalah partner dari Disporapa Jateng, yang mana ini betul tadi apa namanya menggandeng semua kegiatan kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi yang sudah ada gitu. Mungkin fungsinya betul tidak bisa operasional, tapi hanya pemikiran-pemikiran saja. Jadi begitu kalau dari kami sepertinya memang pasnya adalah sebagai partner daripada Disporapa Jateng. Jadi program-programnya apa Disporapa, kita bisa apa namanya sumbang saran. Oh Pak, kebutuhan di bawah itu sebenarnya ini gitu. Suaranya pun juga bukan hanya dari kita sendiri yang meneliti, tapi kita dengarkan dari Awai, dari AILI, dari Pokdarwis, dan dari mana-mana. Begitu. Nah, Pak Gubernur. Iya, saya juga tambah bingung. Karena selama ini saya akan bergerak di dinas ya. Jadi dinas apa yang terkait dengan kegiatan-kegiatan pendukung pariwisata yang sudah ada. Saya dengar kemarin juga baru gitu. Cuma rasa-rasanya saya zaman SMP itu pernah dengar. Zaman SMP itu rasanya ya.
Tapi saya sama, saya juga mencoba mencari tahu begitu, bahkan sampai sekarang saya kalau ketemu Pak Tenggono, yang lain-lain teman-teman dari ini, apa sih sebenarnya peran kita bagaimana, gitu, posisi kita seperti apa. Sampai tadi saya wawancara dengan Bapak, maksudnya Pak Sutomo, ya, saya melihat ada sedikit kebingungan juga dari cara menjawab. Jadi saya bilang, kalau sekarang perannya bagaimana? Apakah kaitannya dengan dinas pariwisata? Karena selama ini saya pikir dinas pariwisata sudah mengakomodir semua kegiatan-kegiatan pariwisata, termasuk apa tadi lembaga-lembaga dan yang lain semacam dengan pariwisata itu. Jadi beliau hanya menjawab, saya hanya ingin Pak Ganjar mengaktifkan kembali, gitu. Jadi Depari yang dulu pernah jaya, begini zaman dulu Gubernur Mardianto, Ismail aja bisa dukung kok, Pak Ganjar nggak bisa, gitu. Nah, saya kan nggak mungkin saya akan mengeluarkan statement beliau seperti itu. Tapi saya juga mikir, mungkin Bapak juga ragu gitu mau apa ya, menyampaikan apa. Tidak akan saya keluarkan statement beliau yang seperti itu karena nggak mungkin ya dalam situasi saat ini. Jadi kesan saya juga agak bingung, karena mungkin saya masih setuju juga dengan Pak Tenggono tadi bahwa lebih baik kita ke dinas dulu untuk mencari posisi, mencari tahu peran dan sebagainya, supaya nanti nggak dikerjain sama Pak Ganjar itu. Ganjar itu dan ya begitulah semuanya tahu ya. Saya kira kalau nggak jelas posisi dan ini, kita harus matangkan dulu itu Pak, barangkali sama dengan yang lain, bahwa dengan dinas, dengan ini mungkin harus sejalan dulu. Kemudian apakah perlu diganti nama atau bagaimana, mungkin ini dulu. Takut gitu maksudnya Pak Ganjar nanti malah kita dipoyo-poyo, monggo mana ini, berarti kan dia gitu. Jadi seperti itu, mudah-mudahan kita tetap punya niat baik untuk pengembangan pariwisata Jateng. Makanya saya bersedia juga ke sini, tapi justru saya ingin tahu apa sih yang bisa kita berikan gitu dari depan ini. Care tourism. Nah itu ada sejarah perkembangan organisasi pariwisata Indonesia. Dari DTI tadi, sudah disebutkan tadi, Dewan Turisme Indonesia, ya. Terus sejalan dengan pergantian kementerian itu, kemudian DTI pun berganti nama menjadi DPARI, Dewan Pariwisata Indonesia, yang peresmiannya dirayakan di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Nah, adapun statusnya, nah ini yang penting, statusnya tetap sebagai badan non pemerintah selaku mitra kerja, jadi think tank, mitra kerja lembaga pariwisata nasional. Mungkin dalam ini juga mitra kerja kementerian ya, yang dibentuk dalam lingkungan, nah waktu itu masih Departemen Perhubungan, Pos Telekomunikasi dan Pariwisata. Itu hanya jejak digitalnya cuma yang saya temukan itu kan, ya jadi ya, tapi statusnya ini yang penting. Jadi statusnya itu memang badan non pemerintah mitra kerja, artinya seperti yang tadi saya sebutkan DP2K itu seperti itu. Tapi persoalannya kan ini yang betul kita, bukan kementerian atau dinas itu. Itu kelemahan kita di situ. Ya cuma itu zaman Telkom apa? Departemen Perhubungan Parpotel. Ya, Astro tahun 11. Betul. Mana ya? Tahun lama banget loh. Saya tahun dibentuknya itu 60 berapa ya? 61 ya? 61 ya? Tapi dalam lembutnya 57. 57 DTI-nya
Pribadinya 61. Iya betul 57 di PDI-nya. Jadi mungkin kalau menurut saya kalau kita ketemu Kementerian apa? Dinas. Tapi kita harus memformulasikan, kita harus lebih tenang dulu. Artinya ya atau begini, kita mungkin ini kita kan sudah dilantik hari ini kita memulai dengan rakor. Bagaimana kalau kita mulai dengan satu kegiatan misalnya dari webinar itu, kemudian setelah itu kita baru menghadap ke kepala dinas. Ini loh kami dilantik, kami sudah webinar tentang apa topiknya kita pilih. Kemudian itu menjadi alasan bahwa kita sudah memulai loh ini. Kemudian kita ngadu ke sana. Jadi kita ke sana bukan kita dilantik, kita kosongan, tidak ada apa-apa, tahu-tahu Pak kami baru bentuk begitu. Mungkin bisa diawali dengan itu webinar dengan topik yang menarik. Saya kira ini menjelang pembukaan tempat-tempat pariwisata yang baru 25%, yang berapa ini yang kita jadikan topik. Kemudian nanti setelah itu kita sowan ke kepala dinas. Good. itu kira-kira kalau saya jadi kepala dinasnya, oh bagus tuh saya setui. Kira-kira gitu kan jawabannya. Ya Mas. Ya setidaknya begitu. Karena kalau webinar itu kan biayanya mungkin ringan, kita bisa pakai Zoom-nya kampus gitu, lagi-lagi ngurusnya Mas Eko, Mas Gubernur gitu. Tapi ini menunjukkan bahwa kita sudah mulai kerja kok. Oke, Bapak Ibu, ini kita sudah mulai buka. Ya, bukanya harus mulai ada begini. Kalau asosiasi organisasi pariwisata yang cukup banyak berkembang itu tadi disampaikan Pak Tomo dan kawan-kawan. Jangan-jangan kita ini sudah lebur jadi organisasi yang baru-baru ini, gitu ya. Ya. Sehingga saja di mari ini oleh serano. Memang kalau Artinya cantelannya pun sudah pusatnya ya sama, gitu ya. Jangan-jangan lagi di mari jawabannya yang satu-satunya se Indonesia. Tapi sisi positifnya ini menjadi organisasi yang paling senior menurut Pak Ahmad, bahasanya begitu. Mas ini di Pari paling senior loh, kalau mau dilakukan itu bagus gitu. Nah, bagusnya kemudian begini tadi, kita udah merangkul semua kan, AW diajak, Kok Darwis diajak, Asita diajak, kampus diajak, TPRI, media, itu kira Mbak Kenang Hilano, IT ada, terus kita tetap jalan satu. Nah, supaya jalannya ini enak, saya setuju Pak Widi, action kita dulu untuk berkontribusi. Webinar ini gampang kok, ya tinggal hubungi setiap hari difasilitasi Zoom 300 orang lah pertama itu misalnya, tarik gesek tanpa biaya. Ya, kita mengundang salah satu dari kementerian, misalnya nanti saya sampaikan Pak Anang, dan waktu yang lain lah, monggo silakan yang kira-kira bisa. Nah, Pak Menteri langsung yang perlu misalnya gitu kan, untuk membuka paling tidak ya membuka bahwa ini jawabannya apa di Pari. Nah, keynote speech-nya Pak Menteri, narasumbernya nanti dari siapa lah nanti kita nyusun gitu, nggak usah pakai panitia banyak-banyak, tim kecil aja untuk bekerja. Terus kemudian kita mengundang pejabat-pejabat yang mau kita bidik itu untuk hadir di Zoom sebagai tamu VIP misalnya. Masa gimana? Dan itu pas dari pariwisata internasional. Nah, ini kan 27 September besok. Tapi banyak banget itu juga dari perhubungan. Masing-masing organisasi punya. Jadi kan kita kan 25 ini tidak harus road tour. Pilihan dari pariwisata dunia. Ya, betul. Dalam rangka itu.
itu ini bisa jadi kesempatan misalnya kita mencoba misalnya 27 itu kan hari perhubungan nasional selain hari pariwisata dunia, hari perhubungan nasional. 28 itu hari kereta api. Ini hal-hal yang sangat terkait dengan pariwisata. Nah, siapa tahu itu kita undang kepala dinas, tapi suruh biayai zoomnya, seperti itu misalnya. Ya dijajal, kalaupun tidak berhasil ya paling harus dijajal. Tapi kalau dijajal itu ono berhasil, ono enggak. Dijajal ya. Hari perhubungan dan apa? Hari perhubungan itu tanggal 27 September. Kemudian organisasi segala macam itu kan bareng itu. Kemudian hari kereta api 28 September. Hari kereta api ya. Ya mungkin dari kereta api juga bisa siapa yang punya akses dengan ke api gitu kan. Kita menghadap jauh aja. Saya kan jawab Kita menghadap jauh untuk memperingati hari kereta api itu Ya. bikin webinar kereta api dan pariwisata. Ya, kaitannya dengan Nah, terus keynote speaker atau bicaranya dari jawabnya gitu kan, terus biayai pelaksanaan itu. Iya, narasumber. Iya, iya narasumber. Iya, kira-kira. Yuk kita apa aja. Ini menghadap jauh kan. Kita Sehingga nanti ke beliau-beliau ya kita tentukan aja tanggal 25. kita proses sudahnya sebelumnya. Lebih baik sebelum menjelang atau tanggal 28 yang persis pas hari Ya, kan. kereta api. Selasa itu hari Senin kalau tak salah. 27 Senin. 27 Senin, Oh, 28 28 Selasa. Selasa. Nah, kita sepakati 28 kita webinar. Mungkin hari Selasa dari kereta api 28. Itu ya. Langsung di 27 itu ada perhubungan. 27 itu ada masalah dunia. Dari pariwisata dunia, dari perhubungan, kemudian Telkom segala macam itu kita 27 itu. Jadi semuanya kan sangat mendukung pariwisata itu Telkom dengan ini wisata digital itu. Kemudian perhubungan, bis, pesawat, kereta api sendiri. Saya itu nomornya tapi ini pindah dulu masalah jawab ini cepat ganti. kemarin kan Pak Uda kita udah ganti siapa juga semua Pak Uda Masnya masih praktek. besok kita janjian ya boleh Rabu jam berapa mas? Janjinya kan berapa? Indonesia aja dulu Enggak, Mas Trem punya program hari ini. proposal ya Tor minimal. tar ya oke Minimal tor yang mengangkat dari Hari kereta api. itu untuk kita angkat bersama kita. Tornya Tahu Pak Widi, langsung netes. nanti tarnya saya buatnya Gue pikirannya mau itu. nanti Pak Eko nanti bagian cetak mencetak aja nanti teknis yang jalan saya juga humasnya itu komplit humas dan lain-lain Ya, jadi ini agenda 1 ya. Kita ke KAI, menyambut dari KAI nanti tanggal 28 September menyelenggarakan webinar bersama antara PT KAI dengan DKI. Setelah action itu, maka kemudian kita merancang ke kepala dinas untuk menjembatani webinarnya ya, itu keynote speech-nya menteri keynote speech-nya Pak Menteri. terus Pak
Gub, kira-kira Pak Gub diposisikan di mana? Langsungnya Pak Gub aja. Langsung Pak Gub langsung. Gub sama Kalau satu lagi gitu. Satu dari akademisi. Pak Hasan. Jom. Kurang jos. Siapa Adi Eko? terlalu rendah. Pak Haji itu bagian Bagian provokator. Nah, sudah tadi tahu gimana Ustaz? Mas Adi. Ya. Saya Raja, tapi dia banyak di kereta apinya sih, cuman Nek, ada yang Pak Cahyono itu lebih ke konservasinya. ya Lebih banyak ke konservasinya. maksudnya itu kan yang juga menjadi salah satu menjadi destinasi seperti Ambarawa, kemudian jalur-jalur yang mati itu bisa jadi kalau dulu wisata minat khusus misalnya. Tapi memang tidak terlalu pas sih kalau saya menurut. Tapi lo kan dari mana ya? Iya, sebetulnya dari mari ada. Alih transportasi. Oh, Oleh transportasi ya Mas. Transportasi Pak Anu itu yang Unika itu Unika. siapa itu? Joko Joko Sewarno. Sewarno. Ada satu dari UNES, Untoro. Di Unika itu ada juga perempuan Mbak. Siapa ya namanya? Saya kira pasti seandainya. Tapi sebetulnya kan kaitannya sama pariwisata. Yang ke pariwisata, yang lebih ke Bukan pariwisata. sekedar transportasi. Ya. Jadi memang kita menonjolkannya bagaimana peran kereta api dalam menunjang pariwisata. Sementara itu Iya. pemikiran lain kita ini besar. Dan artinya bukan kalau sama tadi pun jadi kita audiensi, kita sampaikan, Kita action dulu. kita akses dulu ya, kita punya gacok ya. Nanti gacok. Kacau. Gacok mundur. Biasanya gacok mundur. Kacau ya berarti ini ngerti kok. Ngerti ini apa berarti? Kacau. Ngerti. Mau tahu? Tapi tak ke tahu Mas. Kalau zoomnya kan masih bisa dengan kampus kan. Pak ini bisa difasilitasi. Bisa. Alhamdulillah. Itu turah-turah kok. Seperti Pali TV itu. Punya Sistem Pali TV. Nanti pakai hybrid aja tuh ada offline-nya. Iya. Seru. Action dulu. Harapannya kan nanti yang membiayai KAI gitu. Ya. ya harapannya sih bisa tercover KAI, tapi kalau hanya sebatas Zoom kan nanti ada fasilitas Zoom dari sini misalnya. Tapi kita kalau KAI dengan Bapak kemarin kita beberapa kali koordinasi editornya saya kan besok pagi tak baca surat Tapi mungkin kemudian dipikirkan juga kalau misalnya, apalagi ini waktunya kan tinggal sebentar, kereta api kemudian tidak bersedia membiayai misalnya, itu kita bagaimana? Itu mungkin bisa kalau ada dipikirkan. Enggak, karena tadi kan berpikir ada narasumber yang bukan menteri itu kan kehormatan lah. ya biasanya berapa banyak? Yo biasanya sing lakon itu saya ngerti ya, Mas Ardi ya. Pak Haji biasanya Tadi saya dengan umumnya ngomong sama ngomong dengan Mas Agung itu. iya Itu 1 jam itu satu potong pajak. oh Tapi satu.
tapi di bawahnya. Gubernur 1,4 potong pajak. Boleh sih nggak usah. Nah, itu Sasaran apa? Sertifikat. Dia dari KPK kanan. itu juga nggak mungkin ternyata Nah itu kalau misalnya kereta api tidak bersedia, topiknya tetap itu atau mau ganti gitu loh. Nah, itu kan ada di perhubungan kan? Ya, 27. Ada dua alternatif kan, KAI atau Dishub. Syukur loro-loro deh. Karena kereta api dan Dishub itu kan punya dirjen namanya kereta api di samping PT KAI Ya, di bawah BUMN. itu bisa Tidak ada tulisan. Makanya itu kalau bisa dua-duanya dukung itu kan apa? ya, jadi narasumbernya KDAOP karena malah dinas perhubungan. Ya. Terus ada komisi satu. Tapi Bahasan sebenarnya ada warisan lain. Ini masih yang ini adalah profilnya. Ini ada profesor pertama di Indonesia ya pariwisata. Kedua ya setelah Prof dua sih, tapi kalau Prof nanti mesti mahal. Kalau Prof kurang masuk ini ya, ujiannya masuk ya bisa. Kalau tidak kan sekjennya gimana juga. Nah itu aja kan. Saya yang baliknya Jadi dengan ya jadi agenda kita hari ini adalah menyelenggarakan webinar bekerja sama dengan Daop KAI, Daop 4 sekaligus kalau memungkinkan dengan Dinas Perhubungan. Kemudian nanti pembicaranya dari Indonesia Pak Menteri, kemudian Gubernur, atau Kadis Hub sama akademisi. Kalau misalnya nanti jadi tapi sementara kita targetnya dulu adalah dulu. Nanti saya dengan Pak Bayu yang coba menghubungi Bu Sina, ya Prof Sina. Ini baru senang-senangnya di sana karena profesor baru. Kalau Sadia itu tidak apa-apa, pikirkan begitu, beri sertifikat aja. Nah, terus Pak Bayu saya diminta untuk menyampaikan terima kasihnya. nambah buku. Ngaten nggih. Moderatornya sing menjual. Kita cari nanti. Terus namun nanti program kerja berikutnya setelah agenda ini kita matangkan jalan sambil jalan kita nyusun program yang sudah kita. Nah audiensi kita rancang sesudah ini. Nanti kita laporan ke protokol, kita sepakat untuk action dulu supaya orang kenal dulu kembali, kenal dulu kembali di Mari supaya yang dulu kenalnya sejak SMP nanti sekretaris saya mengatakan yang Pak Adi yang penting kita tetap semangat di Mari senior dari seluruh organisasi ya. Baik. Kita nanti malam ada Pak Ica, ada Mas ya Mbak Ani, Eni. Ayo, mereka dulu tahu. Terus 10 tahun yang lalu loh Pak. 10 tahun yang lalu ya. Baik, saya Pak serahkan waktunya ke Pak untuk disimpulkan dari saya cukup untuk hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hasan selaku Wakil Ketua DPR.
ada beberapa hal yang sudah kita sepakati. Yang jelas satu pertama kita mencari legalitas dulu. Kami sepakati dulu untuk mencari legalitas dalam arti payung hukum yang menaungi. Ternyata kita juga belum, dan intinya posisinya di Pari. Posisi di Pari sekarang di mana? Ternyata kan lebih banyak ke think tank yang tadi disimpulkan Pak Adi ketika di browsing keberadaan setiap Pari statusnya sebagai badan pemerintah selaku mitra kerja. Ini yang harus kita garis bawahi. Walaupun banyak sekali dari masukan dan lain-lain, ketemunya adalah ini status di Pari atau Dewan Turisme Indonesia pada saat itu statusnya adalah badan pemerintah selaku mitra kerja pemerintah. Dan dalam langkah selanjutnya kita perlu merangkul, membangun sinergi dengan semua kelompok, stakeholder dan lain-lainnya. Yang selanjutnya sebagai partner dinas kita perlu segera melakukan kegiatan-kegiatan action agar lebih dikenal keberadaan kita di mata dinas maupun di stakeholder kita. Langkah yang kita sepakati dalam rangka Hari Pariwisata Dunia, Hari Perhubungan, Hari ulang tahun kereta api, kita mau menyelenggarakan semacam webinar yang rencana akan kita laksanakan tanggal 28 September 2021 pada hari Selasa. Jam nanti kita akan menyusun dengan narasumber, nanti kita harapkan dari Pak Gub, Daud 4, akademisi maupun Dishub, dan tentu saja dengan keynote speaker-nya dari Pak Menteri Pariwisata. Yang lain untuk audiensi akan kita laksanakan sesudah kita action, kita melaksanakan webinar ini. Barangkali ini yang perlu kita sepakati pada sore hari ini, dan terima kasih atas kebersamaan Ibu Bapak semua yang telah berkenan meluangkan waktu untuk bersama-sama kita untuk kembali merawat pariwisata kembali berjaya. Terima kasih, mohon maaf jika dalam berkenan. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya untuk bisa gabung di sini kita foto sebentar lah. Semuanya, Mas dari mahasiswa tuh Mbak boleh diambilkan foto. Pak Widi, Pak Adito, Pak Eko, Mas Hendri, Mbak Titi, Mbak Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat siang kepada Bapak dan Ibu tamu hadirin sekalian. Yang terhormat kepada Kepala Dinas Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, Sekretaris Yayasan Triviasa, Ketua Stipari dan Ketua Depari Jawa Tengah, serta Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami hormati. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul dalam rangka pelantikan dan rapat koordinasi Dewan Pariwisata Indonesia atau Depari Jawa Tengah masa bakti 2021 sampai 2024. Agenda acara pada hari ini adalah sebagai berikut: pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa, sambutan ketua panitia, pelantikan pengurus Depari Jawa Tengah masa bakti 2021-2024, sambutan ketua Depari Jawa Tengah masa bakti 2021 sampai 2024, sambutan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi, rapat penyusunan program kerja Depari Jawa Tengah. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu tamu undangan dipersilakan untuk berdiri. Hidup
hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum memulai acara pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Panitia. Kami persilakan untuk Bapak Dr. Hasan Abdul Rozak. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Kepala Dinas Pariwisata, Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, Ketua Yayasan Triwiasa Sipari Semarang, Ketua STI Sipari Semarang, Bapak dan Ibu Dewan Pariwisata Indonesia yang hadir pada hari ini, yang terhormat Bapak Ketua Dewan Pariwisata Indonesia Jawa Tengah, Profesor Dr. Willy Sutomo, Bapak dan Ibu seluruh pengurus yang hadir pada yang hari ini. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita bisa hadir memenuhi undangan dari panitia untuk pelantikan dan sekaligus nanti diteruskan dengan rapat koordinasi pengurus Dewan Pariwisata Indonesia Jawa Tengah. Beberapa hal ingin kami sampaikan bahwa kegiatan hari ini sebenarnya diselenggarakan berkaitan dengan kevakuman kegiatan dari Depari yang selama ini. Yang pertama karena tentunya ini persoalan bersama kita, COVID-19. Kemudian yang kedua adalah kevakuman dari aktivitas pengurus Dewan Pariwisata Indonesia Jawa Tengah yang sudah cukup lama. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan rapat koordinasi untuk pembentukan dan sekaligus melakukan reorganisasi pengurus Dewan Pariwisata Indonesia Jawa Tengah periode tahun 2021-2024. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil koordinasi kami dengan beliau Prof. Tomo, dengan Pak Sekjen Pak Tenggono, yang akhirnya disepakati pada hari ini kita adakan pertemuan untuk paling tidak hari ini kita brainstorming untuk
kegiatan perumusan program kerja yang nanti akan dijadikan program kerja Dewan Pariwisata Jawa Tengah periode 2021 dan sampai dengan 2024. Nah, berikutnya nanti mohon arahan dari Dinas Porapar Jawa Tengah untuk kegiatan Dewan Pariwisata Indonesia Jawa Tengah ini pada 3 tahun ke depan. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa kemarin saya sempat berkomunikasi dengan staf ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Dr. Anang tentang posisi dari Dewan Pariwisata Indonesia. Beliau menyampaikan bahwa meskipun namanya Dewan, ya, menurut beliau lebih pada posisi sebagai konsul, tetapi karena nanti diharapkan ini akan memberikan peran tentang pengembangan pariwisata, maka sebaiknya tidak hanya sekedar berfungsi sebagai dewan, tetapi lebih pada fungsi board untuk bisa mengembangkan pariwisata. Ini yang pertama, pesan dari beliau. Kemudian yang kedua, pilar yang mendukung dari seluruh kepengurusan ini sudah lengkap dari teknik yang ada, maka diharapkan nanti ini akan lebih bisa memberikan penyegaran bagi perkembangan Dewan Pariwisata Indonesia Jawa Tengah. Untuk itu maka hari ini pengurus periode 2021 sampai dengan 2024 dihadirkan untuk dilantik, disampaikan SK-nya, dan nanti kita lakukan rapat koordinasi. Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa kami laporkan, dan sekali lagi arahan dari dinas nanti kami sangat harapkan sehingga penyusunan program kerja Dewan Pariwisata Indonesia Jawa Tengah 2021 sampai dengan 2024 bisa kita lakukan dengan menghasilkan program-program kerja yang bisa memberi kontribusi pemikiran bagi pengembangan pariwisata Indonesia khususnya Jawa Tengah. Demikian, dan sekali lagi matur nuwun atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pengurus yang mudah-mudahan nanti meskipun ini tidak lengkap bisa mewakili seluruh bidang yang ada di kepengurusan. Demikian, dan dengan berbagai keterbatasan yang ada atas nama panitia, meskipun tidak pernah dibentuk panitia ya Pak Tenggono. Ini tiba-tiba saya ditugasi Pak Tenggono jadi ketua panitia malah bingung. Tapi nggak apa nanti ini adalah yang bersama. Kurang mohon maaf atas apa yang saya sampaikan. Untuk itu monggo kita ikuti acara hari ini untuk kepentingan kita bersama. Bila berkenan daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah pelantikan pengurus Depari Jawa Tengah masa bakti 2021 sampai 2024. Bapak Ibu mohon izin akan kami bacakan keputusan Ketua Depari Jawa Tengah. Keputusan Ketua Dewan Pariwisata Indonesia Jawa Tengah nomor 001-Depari-4 Romawi _2021 tentang pembentukan pengurus Dewan Pariwisata Indonesia Jawa Tengah masa bakti 2021-2024
Ketua Dewan Pariwisata Indonesia Jawa Tengah menimbang A. Bahwa dalam upaya kembali memberikan saran dan pertimbangan tentang pembangunan kepariwisataan di Jawa Tengah perlu reorganisasi dan disempurnakan Depari Jawa Tengah yang telah ada untuk kembali berkiprah dan berpartisipasi. B. Bahwa untuk itu perlu melakukan penyegaran kembali pengurus Depari Jawa Tengah yang telah ada, yang telah dibentuk oleh Depari Pusat sejak era Gubernur Haji Muhammad Ismail sampai sekarang, yang sementara tidak aktif akibat banyak anggota yang telah meninggal dunia. C. Perlu membangkitkan kembali peran Depari Jawa Tengah dalam rangka menyumbangkan pemikiran pada era gubernur sekarang demi kemajuan kepariwisataan di Jawa Tengah. D. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam keputusan ini layak dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pengurus. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ekonomi Kreatif. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010 hingga 2025. Kelima, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 hingga 2027. Memperhatikan hasil rapat pembentukan kepengurusan Dewan Pariwisata Indonesia atau Depari Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 26 April 2021 di Semarang, menetapkan ke-1, mereorganisasi dan membentuk kembali kepengurusan Dewan Pariwisata Indonesia atau Depari Jawa Tengah masa bakti 2021-2024 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, pelaksanaan kegiatan Dewan Pariwisata Indonesia atau Depari Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada Diktum 1 mempunyai tugas untuk berperan serta dalam pengembangan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan serta SDM pariwisata di wilayah Jawa Tengah. Ketiga, biaya kegiatan Dewan Pariwisata Indonesia atau Depari Jawa Tengah dibebankan pada anggaran pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah, usaha lain, serta sumbangan atau bantuan yang sah dan tidak mengikat. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dalam keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 26 April 2021, Dewan Pariwisata Indonesia Jawa Tengah, Ketua Profesor Dr. Sutomo W.E. MPD, ditandatangani. Lampiran keputusan Ketua Dewan Pariwisata Indonesia Jawa Tengah nomor 001/Depari/4 Romawi/2021
tentang susunan pengurus Dewan Pariwisata Indonesia Depari Jawa Tengah masa bakti 2021-2024. Pelindung 1. Gubernur Jawa Tengah. Kedua, Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ketiga, Panglima Kodam 4 Diponegoro. Keempat, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Penasehat 1. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Kedua, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Tengah. Ketua, Profesor Dr. Sutomo W.E. MPD, Depari. Wakil Ketua 1. Dr. Hasan Abdul Rozak SH CNMM, Depari. Kedua, Dr. Andi Eko Priyono dalam kurung DSF atau Untak Semarang. Sekretaris 1. Trenggono YA. 2. Eko Supriyono. Bendahara Eni Rahayu SEMM, Depari. Bidang-bidang 1. Pengembangan destinasi 1. Sri Sarwo Utomo Awe Jateng. 2. Daniel Bayu Hanggara FK Pokderwis Jateng. Kedua, pengembangan industri 1. Joko Suratno SE Asita Jawa Tengah. Kedua, Ahmad Kairudin Komite Ekonomi Kreatif Jawa Tengah. Pemasaran pariwisata 1. Sugeng Sugiantoro BPPD Jateng. Kedua, Artin Bayu Mukti M.Par Unisbank. Pengembangan SDM 1. Aziz Nur Rosid M.Par Unisbank. 2. Vera Damayanti MPD LSP Gunadarma Utama. 3. Disporapar Provinsi Jawa Tengah. Humas Publikasi 1. Dr. Anda Titi Widiani M.Par TVRI Jateng. 2. Widiartono R suarabaru.com. Ketiga, Dr. Muhammad Kansunuddin MPD UMK. Organisasi Pranoto Hadi Prayitno M.Par Depari. 2. Gideon Guru Satrio P S Ikom Ikatan Mas Mbak Jateng. Ketiga, Disporapar Provinsi Jawa Tengah. Teknologi Informasi 1. Isa Ulumuddin Ahmad Asofi SE M.Par FIB Udinus. 2. Rizky Mulyantoro HS Diki Tiket. Ketiga, Henry Yuliawir SS M.Par Depari Semarang. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 26 April 2021. Dewan Pariwisata Indonesia Jawa Tengah. Ketua Profesor Dr. Sutomo W.E. MPD. Ditandatangani. Selesai. Dengan membacakan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas segala taufik, hidayah dan inayahnya, pada hari ini, Senin, tanggal 6 September 2021, saya, Ketua Dewan Pariwisata Indonesia Depari Jawa Tengah, dengan resmi melantik saudara sebagai pengurus Dewan Pariwisata Indonesia Depari Jateng masa bakti 2021-2024. Berdasarkan surat keputusan Ketua Dewan Pariwisata Jawa Tengah nomor 01 Depari 4/2021 tanggal 26 April 2021. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada saudara. Semoga Tuhan memberkati dan membimbing langkah kita. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah penyerahan SK dari Ketua Depari kepada pengurus Depari Jawa Tengah
masa bakti 2021 sampai 2024. Misalnya dari sana. Dari sana. Adalah sambutan Ketua DPRD Jawa Tengah masa bakti 2021 sampai 2024. Kami persilakan Bapak Profesor Dr. Sutomo MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami hormati Bapak Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah, yang saya hormati Yayasan yang kami hormati Ketua DPRD Semarang, dan yang saya cintai teman-teman anggota Dewan Pariwisata Jawa Tengah. Marilah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan bahwa hanya karena kasihnya saja kita hari ini dapat berkumpul dan menyatukan diri kembali ke dalam satu tujuan, yaitu Dewan Pariwisata Jawa Tengah. Kesempatan ketiga ini saya terima kasih karena pertemuan ini sponsornya adalah Yayasan DPRD. Kalau masalah sponsor. Terima kasih kepada Pak Antono dan Pak Hendy. Bapak Ibu sekalian, anggota Dewan Pariwisata itu orang yang benar-benar non-profit, sukarelawan. Jadi tinggal tahun ini mumpung ada Pak Hasan, Pak Adi, dan ada Pak Dinas, bagaimana mendobrak kembali Pak Ganjar untuk membiayai seperti zaman eranya Pak Mardianto, Pak Ismail. Dulu memang zaman pertama itu kalau kamu minta pada Pak Ismail apa yang diperlukan dibantu, sehingga waktu itu kami bisa menyelenggarakan satu luka karya lintas regional, dan itu belum pernah terjadi di era kapan saja. Sponsor pertama ketika di Cepu yang membuka itu Pak Mardian sendiri, sponsornya Perhutani sama Bupati Blora. Kita bicara sama Jawa Tengah sama Jawa Timur, yang hadir yaitu Bojonegoro, Tuban, kemudian Gresik. Pada waktu itu Bapak Ibu tahu minyak Cepu itu mau berkembang. Pak Mardianto sudah sanggup dan membuat lapangan terbang di Cepu diperbaiki bagus. Kami sudah desak dalam putusan supaya Bupati Blora membuat villa untuk ahli minyak yang di Cepu. Ternyata tidak dibuat, yang buat Bojonegoro. Jadi sekarang ahli minyak itu tidurnya di Bojonegoro. Dan pesawat terbang yang ada di Surabaya Cepu, tidak ada Semarang Cepu. Ini sekarang. Ketika kami di Solo dengan sponsor Lorin waktu itu, karena Mas Purwanto itu GM-nya, itu yang mengambil untung Ponorogo. Yang ada Ponorogo, Pacitan, Nganjuk, Madiun, lalu mereka berkembang mengadakan kegiatan. Kami diundang dengan Pak Joko ke Ponorogo sampai dipakai reok karena mereka ada
ketika kita berkumpul di Temanggung, sponsor buat di Temanggung Pak Sarjono, justru Jogja mengambil alih pemasaran internasional dengan Pak Ibnu Bupati Sleman. Waktu itu Jogja maju dan kita jadi anggota pemasaran. Ketika kita bertemu di Purwokerto dengan sponsor unsur yang ambil alih, yang ambil keuntungan malah Ciamis sama Tasikmalaya, sehingga wisatawan dari Pangandaran ke Cilacap hampir. Ketika di Guci yang ambil kesempatan Indramayu, Cirebon, Kuningan, salah. Jadi marilah kita terorientasi bekerja Banaran secara maju, karena kita dorong untuk model Tumpang Sari, Tasik Madu, Kali Buah, dan beberapa perkebunan. Mari kita dorong kembali mereka supaya kalau dekati mereka mau untuk dulu PTP 9 memberikan sponsor untuk pertemuan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sudah minta sengaja bagiannya Pak Hasan dan Pak Adi muda-muda yang bisa menjawab. Tahap awal ini kalau bisa tolong Pak Hasan memudah kita mengajak Pak Ganjar, Pak Panglima, mumpung ada Pak Kepala Dinas Pariwisata, mungkin tak sponsor supaya administrasi bisa dibantu. Dulu selalu beri kalau administrasi dibantu. Rapat Kepala Dinas, saya sedang rapat tahun itu, aku sudah lagi, rapatnya di sana. Itulah Bapak sekalian, marilah kita rebound, hidup kembali. Setelah era Pak Ibit, akibat itu kebijakan kalau gubernurnya ganti, enggak. Pak Prianto buat SSB Solo Borobudur, ternyata bupati-bupati tidak membantu, sehingga orang-orang kita terlibat Klaten, berarti lewat Jogja lagi. Padahal kalau itu orang Solo, orang Bili, Sragen itu ke Borobudur lewat sana. Jalan waktu itu sudah diperlebar, tapi tidak ditanggapi. Bahkan jalan yang dari Bapak itu waktu itu tidak seperti sampai dengan protes Bapak Bukit baru dibuatkan. Jalan tetap kita mampu membuat tetap yang bagus. Itu yang penyegaran yang kemudian dipari waktu itu. Tapi saya percaya Pak Ganjar kalau DKI belum baik. Mari Pak Hasan membuat program yang mumpung saya masih program ini, karena kami kan sudah tua. Saya siap. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat, mumpung masih muda, karena sejak COVID ini pariwisata seperti mati dan harus diwujudkan kembali. Dan saya yakin Anda bisa menunjukkan dengan segala teknik, dengan segala gaya, dengan segala metode yang ada. Dan Hasan Tifari akan membantu baik beberapa fasilitas yang bermanfaat. Demikian harapan saya. Mudah-mudahan sekali lagi mumpung Pak Dinas ada, saya mohon bantuannya Pak, supaya teman-teman selesai. Sekali lagi terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Stipari, Ketua Yayasan Stipari, Ketua Dewan Pariwisata Indonesia, Bapak Ibu anggota Dewan Pariwisata Indonesia
Indonesia yang hari ini dilantik. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih hari ini kami diundang mewakili Bapak Kepala Dinas, karena pada hari ini Bapak Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ada rapor dengan Bapak Gubernur terkait dengan penanganan COVID-19 yang ada di Jawa Tengah. Beliau memberikan salam hormat pada Bapak Ibu semuanya atas pelantikan pada siang hari ini. Saya mengucapkan selamat pada Bapak Ibu semua yang pada hari ini sudah dilantik. Semoga ini memberikan semangat baru dalam COVID-19 ini. Banyak sektor pariwisata khususnya masih banyak yang tutup, destinasi pariwisata banyak yang tutup, kemudian usaha pariwisata, kemudian banyak yang karyawannya juga di PHK atau dirumahkan, sehingga ini merupakan tantangan bagi kita semuanya. Dan hari ini Dewan Pariwisata Indonesia dilantik memberikan warna yang baru, karena tadi sudah disampaikan bahwa Dewan Pariwisata Indonesia sudah vakum beberapa tahun ini, sehingga ini momen yang sangat bagus sekali, sehingga nanti di masa pandemi 19 ini dapat berkolaborasi dengan kami Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah, dan nanti mungkin akan melakukan audiensi dengan Bapak Gubernur, sehingga Dewan Pariwisata Indonesia ini juga akan memberikan sumbangsih pada sektor pariwisata khususnya ada di Jawa Tengah. Karena dengan COVID-19 ini sektor pariwisata sangat terpuruk sekali, karena di beberapa tempat destinasi daya tarik wisata itu semua tutup. Tetapi kemarin kami juga menghadiri beberapa simulasi bahwa itu, karena sesuai arahan Bapak Gubernur untuk destinasi pariwisata atau daya tarik wisata itu boleh buka, tetapi harus melakukan beberapa simulasi, karena simulasi itu merupakan semacam latihan Bapak Ibu, sehingga itu akan dipersiapkan nanti jika sudah dibuka untuk pengelola dapat melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Karena selama ini kami kemarin diuji, Bapak Ibu, sebagai informasi diuji kemarin kami juga menghadiri terkait dengan simulasi kegiatan daya tarik wisata yang ada di Guji. Tetapi di situ karena permasalahannya daya tarik wisata tersebut campur dengan warga sekitar, sehingga di situ pengaturannya sangat sulit sekali. Kemarin dihadiri Ibu Bupati untuk melakukan simulasi protokol kesehatan. Nah, kemarin dari edaran Bapak Sekda bahwa pembukaan daya tarik wisata boleh dilakukan secara bertahap, sehingga di situ berbunyi sesuai grup bahwa pembukaan daya tarik wisata 25% akan dilakukan pembukaan secara bertahap. Bapak Ibu yang kami hormati, saya yakin di sini Bapak Ibu yang tadi sudah dilantik punya sangat berperan sekali terhadap pengembangan di sektor pariwisata. Kami kemarin Pak Ketua Dewan Pariwisata Indonesia kami sampaikan kemarin Jawa Tengah mendapatkan award dari BCA, yaitu desa wisata. Ada beberapa kategori. Kemarin ada ini sudah untuk kategori hasil award desa wisata yang dilaksanakan oleh BCA. Jadi mungkin ini nanti juga bisa kita kembangkan bersama-sama dengan teman-teman yang ada di desa wisata. Ini ada 3 kategori: alam, budaya, ada 4 kreatif dan digital. Nah, ini alhamdulillah di Jawa Tengah mendapatkan kategori juara 1 semua di semua kategori, ada di budaya, kreatif dan digital. Yang ini ada juara 3 itu yang alam di Pemalang, lainnya masuk di juara 1. Itu ada kategori budaya Lasem Jawa Tengah, kemudian kategori kreatif ada di Robo Sukoharjo, kemudian juara 2 Panggak Banjarnegara, yang kategori digital juara terbaik Desa Kemuning. Nah, kita melihat dari beberapa kategori ini Bapak Ibu semuanya,
terutama mungkin yang ini digital juga, ini terkait dengan pemasaran ini sangat luar biasa sekali, sehingga kreativitas desa-desa wisata sekarang dengan adanya digital melalui pemasaran, sehingga ini akan memberikan dampak atau sektor pariwisata pengunjung untuk hadir walaupun ini dalam masa COVID-19, tetapi ini dipersiapkan sedemikian mungkin sehingga nanti setelah COVID-19 ini selesai, nanti untuk persiapan persiapan kunjungan wisatawan sudah siap. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu semua, semoga ini memberikan warna baru pada sektor pariwisata yang selama ini sudah vakum, sehingga nanti kami berharap kolaborasi antara Dewan Pariwisata Indonesia dan kami di Dinas Kementerian Olahraga dan Pariwisata, kami juga sangat mendukung sekali, karena tanpa ada teman-teman dari pelaku usaha pariwisata kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat dan semoga ini menjadi gerbang baru untuk pengembangan di sektor pariwisata khususnya di Jawa Tengah. Itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program kerja DPARI masa bakti 2021-2024 yang akan dipandu oleh Wakil Ketua DPARI Jawa Tengah. Kami persilahkan kepada Dr. Hasan Abdul Rusak untuk memimpin acara pada hari ini. Terima kasih. Ya, baik Bapak dan Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terus Pak, sama-sama Pak. Bapak Ibu sekalian, pertama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini setelah pelantikan yang tadi kita sudah resmi dilantik oleh beliau Ketua Dewan Pariwisata Indonesia Jawa Tengah untuk kepengurusan masa bakti 2021-2024. Apa yang tadi disampaikan oleh beliau, terdorong di sini yang punya rumah. Beliau Prof. Tomo tadi menyampaikan beberapa hal yang penting, bahwa yang pertama, Dewan Pariwisata Indonesia Jawa Tengah ini sudah lama vakum sejak dibentuk dan aktif ketika gubernurnya sudah zamannya Pak Era almarhum Pak Ismail, ya, Pak Widiri pelaku sejarah sejak awal. Nah, yang pertama itu tadi beliau sampaikan. Kemudian yang kedua, ini berharap pengurus ini merupakan penyegaran, ya, penyegaran untuk kepengurusan Dewan Pariwisata Indonesia Jawa Tengah 2021-2024. Yang kedua itu. Yang ketiga, beliau tadi berpesan bahwa Dewan Pariwisata Indonesia Jawa Tengah ini harus segera audiensi untuk menguatkan posisi eksistensi dari Dewan Pariwisata Indonesia. Ya, yang beliau kehendaki yang pertama adalah audiensi ke Pak Gubernur, kemudian audiensi ke Pangdam, ya, dan lain-lain yang kira-kira kompeten untuk kita sowani dalam rangka mengukuhkan kepengurusan dan sekaligus nanti ada sponsor, ya, supporting untuk kegiatan kita. Nah, kalau agenda hari ini kemudian adalah koordinasi dan penyusunan program kerja,
saya dengan Pak Tergono kemarin sudah chattingan bagaimana formatnya gitu ya. Tapi beliau sampaikan kita brainstorming dulu Pak, kemudian nanti mana yang kira-kira bisa dipakai sebagai kegiatan yang secara prioritas itu bisa dilakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi waktu kita hari ini mencoba untuk merumuskan kegiatan-kegiatan apa yang nanti bisa kita agendakan menjadi agendanya Dewan Pariwisata di Bali, Jawa Tengah. Tetapi sebelum masuk ke acara utamanya, maka saya ingin melihat dulu kehadiran dari masing-masing bidang ini. Jadi sesuai dengan SK nomor 001 Bali Romawi 4 2021. Bapak Ibu, ini cepat banget ya, 2021 ini sudah September. Padahal kemarin kita ngumpul itu bulan 4 April. Ya, tiba-tiba sekarang sudah September. September berarti sudah mau Desember atau Januari meneng. Pokoknya saya setuju dengan Pak Adi. Kok makin itu tua padahal jadi kayak ini sore. Ini mudah-mudahan COVID-nya udah mulai kendul dan kita tetap harus waspada. Saya kemarin menyerahkan bantuan bersama Kadip ke Pak Gubernur dan ke Rumah Sakit Elizabeth itu, menyerahkan bantuan oksigen cair. Memang informasi dari Pak Dirut, Rumah Sakit sekarang sudah mulai tidak seperti kemarin. Untuk ICU tinggal mungkin 1-2 orang tapi tidak serius, terus kemudian dan seterusnya, tetapi oksigen masih tetap menjadi kebutuhan. Dan kemudian PPKM ini sudah mulai semarak di level 2 dan bahkan menjadi percontohan. Ya, kota yang penurunannya dan kesadaran masyarakatnya paling bagus. Ya begitu. Ya, tapi kalau malam kita keluar ya tetap ngeri ya, miris. Nah, Bapak Ibu sekalian, juga tadi disampaikan oleh beliau bahwa Depari ini harus segera kemudian berkiprah untuk memberikan kontribusi baik pemikiran maupun konsep yang nanti bisa dipakai untuk memberi masukan kepada Gubernur Jawa Tengah. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari SK yang tadi saya baca 001 Depari Romawi 4 itu, bahwa hasil rapat pembentukan pengurus tanggal 26 April 2021 maka dibentuklah pengurusan Depari untuk periode 2021-2024. Nah, saya ingin dulu ini yang mewakili atau terwakili bidangnya yang mana kira-kira, supaya nanti kita bisa bicarakan. Nah, dari kepengurusan ini dalam lampiran disebutkan pelindungnya adalah Gubernur, Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Panglima Kodam, dan Pak Kapolda. Kemudian penasehatnya 1 Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang tadi diwakili Mas Cahyo, Habib Bekasi. Dan beliau tadi sudah menyampaikan kalau nanti akan audiensi ke Gubernur, siap untuk memfasilitasi. Kemudian kalau nanti Depari Jawa Tengah akan nyurati juga pembentukan kabupaten kota, saya tadi sudah menyampaikan supaya diberi pengantar juga dari provinsi supaya kota kabupaten menjadi perhatian kalau ada Pak Sinung ikut memberikan pengantar di dalam pembentukan di daerah. Kemudian sebagai ketua beliau Prof. Tomo, kemudian wakil ketua saya dengan Pak Haji,
Pak Adi ini dari Budi Santoso Foundation dan juga akademisi Untak. Sebenarnya akademisi bareng saya ngajar budaya organisasi. Tiba-tiba sudah Wah. Nah, terus sekretarisnya Pak Tergono dan Pak Eko. Maksud saya begitu ya, Pak Eko Sri Supriyono. Kemudian bendahara Bu Eni. Bu Eni, iya, ini bukan Eni. Begitu baca bendahara yang kelingan Mas Widi, kok jemur dudu Mbak Eni. Tuh, baru. Kamu tahu ya? Baru bawa titik dulu. Bayu barang ke siapa? Di toko ya. Oh, titik. Biar tetap muda ya. Biar tetap muda. Sebelum Bu Eni entok dengan murah itu. Mas Widi yang tidak usah. Nggak boleh ikut. Ya tahu saja. Betul dulu jadi. Kemudian bidangnya ada bidang pengembangan destinasi. Pak Sri Sarwotomo Awai. Ini sohib saya juga di ICSP kita bagus. Orang lainnya berdua. Kemudian yang kedua adalah Pak Daniel. Mas Daniel Bayu, ya, Pak Darwis, Truk. Kemudian pengembangan industri Mas Joko, tadi ICT Group. Kemudian Pak Ahmad Koirudin, Pak Adin izin, Komite Indonesia Kreatif. Kemudian bidang pemasaran pariwisata Pak Sugeng. Kemudian Pak Bayu, akademisi. Ini akademisi, ya, B2KS, ya, ICSB, ya, ICSB, ya, apa baik. Pokoknya sing iso dijak. Oke. Kemudian ada Mas Asis Nurosid, ini lagi assessment di Pati. Kemudian Mbak Kera, mungkin ya Pati juga ya. Kemudian di Surakarta ini belum terisi ya Pak? Belum, kami sudah minta surat resmi. Di Surakarta belum terisi. Kemudian Humas Publikasi ini pakarnya, ya, dari TPRI Bu Titik Empar. Saya Bu Diri Bu Titik. Banyak belum kenal. Kemudian Mas Widi, suarabaru.com, yang .id. salah apa berarti? Jelas salah. Gak nyampe pasti kan, com jadi ID kan ya hanya dulu com, sekarang ada com. Oke, ini tokoh tulis menulis yang dari awal masuk sekolah sudah bilang ke saya, kamu nih penulis tesis ora iso. Sampai akhirnya ada pinter. Aku geleme kon kuliah. Orang nulis tesis gitu saya. Kalau tesis ini S2 dan sampai tesis ini MM apa? MM magister. Tadi biar kenal Pak tulisannya. Oh, Terus kemudian, nah ini Pak Udin, kan Udin UMK. Iya. Bapak Ibu, kemudian bidang organisasi Pak Pranoto, Mas Gideon, kemudian Dispora lagi. Kemudian teknologi informasi ada Mas Iza.
kemudian Mas Rizky, ya di tiket, terus ada Pak Indri, ya. Pak Indri dari Timur. Ya, ini ditetapkan di tanggal 26 April 2021. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu SK-nya dan kita sudah saling mengenal karena meskipun bagaimana ya orangnya ini saja ya dari Malang. Nah, monggo kita susun seperti apa, karena memang dari tim belum menyiapkan format program kerja yang nanti bisa diisi oleh masing-masing bidang. Tapi paling tidak pertemuan siang hari ini kita bisa sharing kira-kira nanti pada kondisi normal yang sampai hari ini kita sudah belum tahu nanti kondisi normalnya ini kapan. Ini kita bisa memberi kontribusi yang bisa dikerjakan oleh Depari Jawa Tengah. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari agenda kita, monggo dari masing-masing bidang yang mewakili nanti bisa menyampaikan pemikiran-pemikirannya. Ini komplit, ini ada beliau, Ketua Umum, kemudian wakil 2 ada, sekretaris ada. Ya, bidang harapannya nanti bisa diwakili oleh masing-masing yang ada. Sambil nanti kita diskusi nih, sambil kita nanti diskusi. Nah, saya ingin mengambil satu slide dari Mas Menteri kemarin waktu webinar bersama antara Himpunan Pendidikan Komunikasi Indonesia dengan Himpunan Pendidikan Pariwisata Indonesia. Beliau menyampaikan begini, ada satu hal penting yang bisa dipakai untuk kunci sukses di dunia pariwisata, yaitu 3G. Sudah mendengar 3G? Ya, gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol. Ya, garap semua potensi. Itu yang disampaikan oleh beliau. Nah, langkah pemulihannya, kebijakan dari kementerian itu adalah satu, peningkatan kapasitas SDM. Ini menurut beliau kemarin. Ini slide-nya tak foto karena saya ditugasi Pak Tergono besok memandu, makanya tak kepek dulu supaya arahnya tidak keliru. Satu, meningkatkan kapasitas SDM, yaitu dilakukan dengan cara reskilling dan upskilling. Yang kedua adalah sertifikasi kompetensi. Kita mesti bisa masuk ke situ kan, Pak Bayu ya. Karena kalau kita bicara reskilling dan upskilling, maka ini adalah tugasnya teman-teman yang sudah punya sertifikat kompetensi ya. Kemudian yang kedua adalah revitalisasi destinasi wisata dan infrastruktur ekonomi kreatif. Pemantapan manajemen dan tata kelola destinasi, kemudian desa wisata yang tadi disebutkan oleh Mas Cahyo, kemudian pengembangan atau revitalisasi destinasi, termasuk di dalamnya adalah sarana ekonomi kreatif. Yang ketiga adalah peningkatan resiliensi dan daya saing usaha. Ya, pemberian insentif dan akses permodalan, standarisasi usaha dan sertifikasi. Di sini disebutkan CASE, kemudian reaktivasi usaha. Kemudian bidang yang keempat adalah peningkatan inovasi produk dan jasa. Yang pertama adalah produk wisata berkualitas. Dua, fasilitasi pengembangan produk dan jasa. Ketiga adalah perlindungan HKI dan transformasi digital.
Yang keempat adalah apresiasi kreasi Indonesia. Kemudian yang kelima adalah pemulihan dan perluasan pasar. Pemulihan bisnis, bangga berwisata di Indonesia. Kemudian kami lanjutkan nanti kami lakukan.